Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah. Di episode kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-41. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel akan perjanjian yang mereka langgar, kemudian Allah mengingatkan mereka akan janji mereka bahwa mereka akan beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Taurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kalian wahai Bani Israel kepada apa yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir kepadanya, dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepadakulah kalian bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan terkait dengan lafaz wa aminu bima anzaltu ay musaddiqu saddiqu yakni bil Quran. Maksudnya adalah benarkanlah wahai Bani Israel, yakni benarkanlah Al-Quran. Imam Asy-Sya'rawi memberikan penjelasan lebih jauh, li'annal Qur'ana musaddiqul lit-Taurat wal qasdu huna at-Tauratul haqiqiyah qabla an yuharrifuha. Karena sesungguhnya Al-Quran, kata Imam Asy-Sya'rawi, juga membenarkan beberapa hal yang ada di dalam Taurat. Namun Taurat yang hakiki yang belum mereka ubah. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan qauluhu ta'ala wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi yang pertama kafir atasnya. Ad-dhamiru fihi bihi, dhamir atau kata ganti pada kalimat bihi padanya, qila huwa qa'idun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun ala Al-Quran. Bahwa ganti daripada bihi di sana adalah ada yang berpendapat yang dimaksudkan adalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang lain berpendapat kepada Al-Quran. Janganlah kalian kafir, pertama kali kafir terhadap Nabi Muhammad SAW, atau janganlah kalian pertama kali kafir kepada Al-Quran. Selanjutnya Imam Asy-Sya'rawi memberikan penjelasan khusus bahwa kekafiran yang pertama yang dimaksud pada ayat ini adalah mereka Ahlul Kitab. Bukan secara umum. Karena yang secara umum awal kafir itu adalah orang-orang Quraisy di Mekah. Limadza? Kenapa demikian? Lianna Quraisyan la sillata laha biman hajis sama. Karena orang-orang Quraisy itu mereka tidak memiliki hubungan dengan manhaj, ada petunjuk dari langit. Wala hiya ta'rifu syai'an anil kutubi sabiqah, dan mereka pun tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang kitab-kitab yang sebelumnya ada. Walakin ahbaral yahud kanu ya'rifuna sidqar risalah. Akan tetapi para dedengkot-dedengkot atau para pembesar-pembesar Yahudi, mereka itu mengetahui akan kebenaran risalah Rasulullah SAW ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian lafaz wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menukarkan, mengganti ayat-ayatku, kata Allah, dengan harga yang sangat sedikit. Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan,
Qauluhu ta'ala wala tashtaru ma'tufun ala qaulihi wala takunu. Kalimat atau kata janganlah kalian mengganti itu diatofkan, disandingkan, ya, dilekatkan dengan wala takunu, janganlah kalian pertama kali. Nahahum an yakunu awwala man kafara wa alla ya'khudhu ala ayatillahi samanan qalila. Artinya Allah melarang mereka orang-orang Yahudi itu ada dua hal: menjadi orang yang pertama kali mengingkari atau kafir terhadap Al-Quran atau Muhammad SAW, dan jangan pula mereka menukar ayat-ayat Allah dengan imbalan yang sangat sedikit, ai ala taghyiri sifati Muhammad SAW, yakni mereka mengganti, mengubah sifat-sifat Muhammad SAW dengan suap, dengan harta-harta yang ada di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, walau ayat ini tadinya ditujukan kepada Bani Israel, namun Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini juga bisa berkaitan dengan kaum muslimin secara umum, terutama perihal akad mengambil upah atau ujrah di dalam mengajarkan Al-Quran. Di antara ulama ada yang berpendapat tidak diperkenankan mengambil upah atau akad ujrah di dalam mengajarkan Al-Quran. La yajuzu akhdul ujrati ala ta'limil Quran. Tidak diperkenankan untuk mengambil upah di dalam mengajarkan Al-Quran. Lianna ta'limahu wajibun minal wajibatil lati yahtaju fiha ila niyatit taqarrubi wal ikhlasi. Karena sesungguhnya mengajarkan Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban selayaknya kewajiban-kewajiban yang lain yang memerlukan padanya niat pendekatan kepada Allah dan keikhlasan. Fala yu'khadhu 'alaiha ujratun kasyami wassalah. Tidak diperkenankan dalam pendapat ini untuk mengambil upah sebagaimana dalam ibadah mengerjakan salat dan puasa. Hadirin rahimakumullah, sementara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Thawr, dan mayoritas para ulama lainnya memperbolehkan mengambil upah atau ujrah di dalam mengajarkan Al-Quran. Wa ajaza akhdal ujrati ala ta'limil Quran liqaulihi alaihi salam fi hadis Ibn Abbas. Diperkenankan mengambil upah di dalam mengajarkan Al-Quran itu menurut mereka adalah didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak, kata Rasulullah, yang kalian ambil sebagai upah adalah mengajarkan Al-Quran. Penjelasan lebih dalamnya adalah inna bainahuma furqan. Sesungguhnya di antara keduanya itu berbeda. Antara ibadah, salat dan saum dengan mengajarkan Al-Quran itu berbeda, kata mereka. Wa huwa anna salata wa sauma ibadatun mukhtassatun bil fa'il. Karena sesungguhnya ibadah salat dan saum itu adalah ibadah yang hanya dikhususkan kepada pelakunya saja. Wa ta'limul Qur'an ibadatun muta'addiyatun li ghairil muallim. Sementara mengajarkan Al-Quran itu adalah sebuah ibadah yang memerlukan orang lain untuk mengajarkannya. Fatajuzul ujratu ala muhawalatihi an-naql kata'limi kitabatil Quran. Oleh karena itu diperkenankan, diperbolehkan untuk mengambil upah karena ada upaya untuk mentransfer, untuk memindahkannya itu, ya, memindahkan ilmu-ilmu tentang Al-Quran tersebut sebagaimana mengajarkan menulis Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada prinsipnya ayat ini melarang kita untuk mengganti perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sekerat kepentingan dunia. Mencari-cari ayat Allah Subhanahu wa taala
untuk melegitimasi berbagai perbuatan, berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi menjelaskan waqila al-ma'na wala tashtaru bi awamiri wa nawahi wa ayati samanan qalila yakni ad-dunya. Jadi janganlah kalian menukar perintahku, laranganku, kata Allah, dan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, yakni adalah dengan kepentingan dunia yang sangat sepele. Hadirin rahimakumullah, Imam Asy'arawi mengungkapkan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini ka'annal ayata taqul innakum tadfa'una ayatillahi wa ma tu'tikum min khairid dunya wal akhirah lita'khudhu 'aradan za'ilan min a'radid dunya wa thamanuhu qalil. Seakan-akan ayat ini, kata Imam Asy'arawi, mengatakan kepada kalian, sesungguhnya kalian akan mengganti ayat-ayat Allah, membayar ayat-ayat Allah, dan apa-apa yang Allah berikan dari kebaikan dunia dan akhirat, agar kalian menukarnya dengan sekerat kehinaan dari keratan-keratan dunia, dan harganya itu sangat sedikit. Hadirin rahimakumullah, wal ayatul karimatu tu'tina fikratan anil yahudi li'anna mihwara hayatihim wa harakatihim huwa al-malu wal dhahab. Imam Asy'ari mengatakan bahwa ayat ini memberikan suatu ibrah, pemikiran kepada kita bahwa orang-orang Yahudi itu dia menjadikan poros dari hidup dan gerak mereka adalah hanya harta, emas dan dunia. Fallahu subhanahu wa ta'ala harramar riba li'annal mala fir riba yusbihu sil'atan. Sebagai contoh ya, bahwasanya orang-orang Yahudi ya telah menjadikan riba poros kehidupan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba karena sesungguhnya pada kasus riba ini adalah harta itu dijadikan duit itu atau uang itu dijadikan komoditas. Wa hadza yufsidul mujtama', ini akan menghancurkan masyarakat. Li'annahu minal mafrud an yazidul malu bil amal, karena sesungguhnya yang sejatinya harus ada itu adalah pertambahan harta itu, pertambahan uang itu harus disertai dengan aktivitas. Fa idza asbahat ziyadatul mali biduni amalin fasadat harakatul mujtama', harakatul haya. Apabila, kata beliau, pertambahan harta, pertambahan uang itu tanpa ada sebuah dibarengi dengan aktivitas amal, fasadat harakatul haya, akan hancur ya gerak kehidupan ini. Dan karenanya wazada al-faqirul faqran wazada al-ghani al-ghina. Tetaplah orang yang fakir dalam keadaan kemiskinan atau kefakirannya, dan orang-orang kaya senantiasa berada pada kondisi kekayaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berbagai ibrah, berbagai pelajaran yang bisa kita peroleh dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-41. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.